dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Puji nama Tuhan, Shalom. Salam damai sejahtera buat setiap kita, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali bersama kami, Jemaat GKIP Diocese Church Kupang, yang pada malam hari ini kami akan mengadakan ibadah tengah minggu di tahun yang baru ini. Karena itu, saya ajak kita semua untuk bersama-sama kita boleh mempersiapkan hati kita, waktu kita, untuk kita mau datang dan menyembah Tuhan. Karena masih panjang perjalanan kita di tahun ini, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita telah terlebih dahulu tahu. Karena itu mari kita persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya pada Dia, Tuhan pemegang kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang boleh membawa kami sampai di hari ini, sehingga kami boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa hanya karena kekuatan-Mu lah, bahwa hanya karena kemurahan Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Bapa, kami mau memulai ibadah kami pada malam hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah ini. Engkau hadir bersama anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online, dimanapun mereka berada. Kami tahu Tuhan bahwa Roh Kudus senantiasa ada di antara kami, menolong kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hati kami, hidup kami saat ini, sebab kami mau menyembah-Mu Tuhan. Makasih Yesus. Haleluya. Amin. Makasih. Musim lepas musim telah kita lewati, dan tahun ini adalah musim yang baru yang akan kita jalani. Tapi kita percaya bahwa di musim yang baru ini, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Bapa. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk kita takut menghadapi setiap musim yang ada di depan kita. Karena kita tahu Dia Tuhan
yang pegang tangan kanan kita dengan kemenangannya. Makasih. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, sebab kami yakin Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau melindungi setiap kami. Lebih daripada burung di udara, Engkau jaga dan pelihara kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai
ketika kita memasuki tahun yang baru ini, ada begitu banyak rahasia yang ada di depan. Ada banyak hal yang akan kita hadapi. Tapi satu hal yang Tuhan mau, kita selalu mengingat akan kasih-Nya. Kita selalu mengingat akan karya-Nya yang sudah selesai sempurna bagi setiap kita. Kita selalu mengingat akan setiap berkat yang Dia berikan dalam hidup kita. Kalau tahun lalu Tuhan tolong kita, maka di tahun ini pun Tuhan sanggup. Dia masih dan Dia ingin untuk tetap menolong kita. Terima kasih. Tuhan selalu menolong kita. Itu berarti Dia tidak pernah tidak menolong kita. Dia pasti, Dia selalu menolong kita. Ini jaminan dalam hidup kita. Orang yang kita kasihi, orang yang mengasihi kita terbatas dalam menolong kita. Tetapi kita punya Bapa yang setia, yang selalu menolong kita. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, ketakutan apa yang sedang kita alami, kekhawatiran apa yang sedang masuk dalam pikiran dan jiwa kita hari ini, mari ingat kembali akan janji Tuhan dalam hidup kita. Ingat kembali firman-Nya, bahwa Dia punya rancangan yang penuh damai sejahtera dalam hidup kita. Dan tidak pernah sekalipun Dia meninggalkan kita. Bahkan sekalipun kita melewati lembah kelam, Dia menyediakan gada dan tongkatnya untuk selalu menjaga, menolong dan melindungi kita. Mari dengan imanmu katakan, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa
Siap tidak dengan imanmu katakan Tuhan menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu.
Hanya pada pribadi-Mu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kepercayaan kami. Karena kami tahu kami aman di dalam-Mu Tuhan. Badai boleh bergelora, tetapi kami aman sebab kami ada di dalam Yesus. Sebab Tuhan yang menjadi perlindungan kami. Singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dikenyangkannya dengan kebaikan. Yang kami tahu Tuhan selalu baik buat kami. Yang kami tahu Tuhan sanggup pelihara kami. Bahkan di masa-masa sulit seperti ini, bahkan di masa-masa sukar seperti ini, Tuhan sanggup pelihara kami. Tuhan sanggup beri makan buat kami. Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan sanggup membiayai kehidupan kami. Karena itu kami mau percaya kepada janji-Mu. Tuhan pelihara kami. Sebab iman yang Kau berikan bagi kami bukan iman yang melihat kepada kenyataan, tetapi iman yang memandang kepada-Mu Tuhan. Dari situlah kami boleh menikmati penuaian besar yang Tuhan janjikan buat kami. Saudaraku, dimanapun engkau berada saat ini, jika engkau sedang berdampingan dengan suamimu, jika engkau sedang berdampingan dengan istrimu, dengan anak-anakmu, saya ajak kita untuk bergandengan tangan. Dimanapun engkau berdiri sebagai keluarga Kristen, biar engkau bersepakat untuk setiap pergumulan, untuk setiap kekhawatiran dan ketakutan yang sedang kau hadapi. Sepakat bahwa engkau mau percaya, bukan dengan apa yang kau lihat, tetapi apa yang telah Tuhan perkatakan dalam kehidupan. Bahwa engkau diberkati, bahwa engkau dipelihara, bahwa engkau dijagai, bahwa engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan saudara. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu, amin, yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya
yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah Sekali lagi dengan imanmu nyanyikan pujian ini. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Karena firman-Mu, Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. karena firman-Mu Tuhan. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu tiada amin, tak pernah berubah. Tetap untuk selamanya, musim berganti. Firman-Mu tetap, firman-Mu semua boleh berubah, namun firman-Mu tetap. Ya Amin Tuhan, Engkau sanggup Yesus, Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup Tuhan. Sebab firman-Mu bukan dari dunia ini, yang gampang berubah dan gampang tergoncangkan. Firman-Mu adalah pribadi-Mu Tuhan yang kekal, yang bertahta di sorga. Engkau Tuhan yang ada di luar waktu, Engkau Tuhan yang ada di luar setiap musim yang kami alami. Tetapi Engkau Tuhan yang mengerti dan memahami setiap musim yang kami alami. Sebab Engkau Tuhan yang pernah menjadi daging, yang pernah merasakan setiap apa yang kami rasakan hari ini. Dan Engkau Tuhan mau menanggung itu bersama-sama dengan kami. Engkau Tuhan memberikan kelegaan bagi kami. Engkau Imam besar yang pernah merasakan apa yang kami alami, apa yang kami rasakan. Itu jaminan bagi kami Tuhan.
Kami punya Tuhan yang besar, namun Dia juga yang peduli akan setiap hal-hal kecil yang kami butuhkan. Ya Rabbi Shika Baba 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 ya Rabbi. Bersepakat dengan firman-Mu, sebab firman-Mu tidak pernah tergoncangkan. Firman-Mu ya dan amin dan pasti terjadi dalam hidup kami. Kami hanya mau bersepakat dengan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kami. Kami hanya mau bersepakat dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Musim boleh buruk, musim boleh berganti, kekelaman boleh kami lewati, tapi yang kami percaya, ketika kami bersepakat dengan Tuhan, maka Tuhan ada setia menggendong kehidupan kami. Dia menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melewati setiap lembah kekelaman, untuk kami boleh melewati setiap persoalan, untuk kami boleh melewati setiap pergumulan sakit penyakit yang kami tahu Tuhan menggendong kami. Dan saat ini kami mau bersepakat dengan-Mu Tuhan. Yes. Kiranya Rabbi Shika Baba 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 ya Rabbi. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Engkau yang sanggup melakukan semuanya melalui akalku Tuhan. Menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima. Sekali lagi biar suara saja naikkan pujian ini. Yes, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat, tapi Tuhan juga yang peduli pada hal-hal yang kecil sekalipun yang ada dalam kehidupan kami. Engkaulah tempat persembunyian kami ya Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami. Di saat kami takut, kami mau percaya padamu Tuhan. Di saat kami khawatir, kami mau bilang kami ya Tuhan yang ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tempat persembunyian kami. Mari sama-sama kita katakan pada Tuhan. Lagu ini diambil dari Mazmur 32 ayat yang ke-7. You are my hiding place, O Lord. You are my hiding place. You always fills my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You are my hiding place. You always fills my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Ada kalinya kita merasa capek dalam hidup ini. Ada kalinya kita merasa takut dalam hidup ini. Ada kalinya kita merasa cemas akan apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Tetapi Tuhan bilang, akulah tempat persembunyian. Aku menyembunyikan engkau di dalam aku. Waktu kita menyadari bahwa kita tersembunyi, kita bersembunyi dalam Tuhan, ada kekuatan yang baru. Ada kekuatan yang baru yang mengalir. Dan kita boleh keluar dengan sebuah kekuatan yang baru. Engkau tempat persembunyian kami Tuhan. Waktu kami takut, kami mau percaya padamu Tuhan. I will trust in you, Lord. Engkau yang memenuhi hati kami dengan pujian yang mendatangkan kelepasan. Mari sekali lagi katakan pada Tuhan, you are my hiding place. You are my hiding place. You always fills my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, let the weak say, I am strong
You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you, oh Lord. I will trust in you. Yang lemah berkata, let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Terima kasih Tuhan. Waktu kami sadar bahwa kami ada dalam tempat persembunyian, kami ada dalam sebuah tempat yang paling aman di dunia ini, tempat yang paling nyaman. Waktu kami sadar, kami ada dalam Engkau Tuhan. Kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Musuh tidak bisa menyerang kami. Musuh tidak bisa menghancurkan hidup kami. Musuh tidak bisa melakukan apa-apa terhadap hidup kami. Waktu kami tahu kami ada di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami sadar itu Tuhan. Hari ini kami ada dalam Engkau. Kami yang lemah kami berkata kami kuat. Kami yang takut kami berkata kami dibangkitkan. Kami bisa berjalan dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami boleh sadar, kami boleh diingatkan kami punya Tuhan. Tempat persembunyian kami. Biarlah kami selalu ingat bahwa kami punya Tuhan yang mencintai kami. Kami punya Tuhan yang mati buat kami. Kami punya Tuhan yang selalu ada buat kami. Dalam segala situasi dan keadaan kami. Terlebih dalam hari-hari ini Tuhan. Di saat situasi, keadaan kami, banyak hal buruk yang mungkin sedang terjadi. Kami mau percaya, I will trust in you Lord. Engkau tetap Tuhan yang bertahta dan berdaulat di atas segalanya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami mau dengar firman-Mu malam hari ini Tuhan. Bicara buat setiap kami. Malam hari ini Tuhan, nyatakan isi hati-Mu. Nyatakan isi hati-Mu buat kami. Hati kami rindu mendengarkannya. Dan Kau melawat setiap kami malam hari ini. Di tempat di mana kami berada. Di rumah kami. Di perjalanan. Dimanapun kami menyaksikan. Kami percaya Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya dan siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Malam hari ini saudara yang ada di tempat ini secara onsite ya maupun secara online di rumah saudara masing-masing dimanapun saudara berada, stay at home. Tapi Tuhan juga ada bersama saudara di rumah saudara. Amin saudara. Bahkan Tuhan tinggal dalam hidup saudara. Dimanapun saudara berada, Tuhan berada dan saudara tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Bahkan di tengah-tengah setiap keadaan dan situasi yang ada. Puji Tuhan ya. Saya menyapa setiap kita, para pemirsa Facebook streaming yang setia menyaksikan kita. Saya percaya hari-hari ini saudara kita perlu terus dengar kabar baik saudara. Karena dunia terus menyampaikan kabar buruk buat setiap kita, ya. Dunia terus ya membuat kita semakin khawatir, semakin takut, semakin banyak ketidakpastian yang sedang kita hadapi di masa-masa seperti ini, Bapak Saudara, betul? Ya. Seluruh dunia sedang menghadapi situasi yang sama, ya, seperti apa yang sedang saudara hadapi. Saudara tidak sendirian. Tapi satu kabar baik bahwa saudara ini adalah satu masa-masa di mana kita boleh menyadari bahwa kita punya Tuhan yang setia. Amin saudara.
Masa-masa di mana kita punya kesempatan, kita boleh mengalami Tuhan yang setia di dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan. Malam hari ini saya mau share dari Mazmur pasal yang ke-27. Mari kita buka bersama Mazmur pasal yang ke-27. Kalau saudara ada bersama Alkitab saudara, mari buka bersama saya Mazmur pasal yang ke-27. Hari ini saya mau share dari Mazmur pasal 27, ini sebuah Mazmur Daud ya. Tadi ketika saya merenungkan ini sebuah situasi juga yang mirip dengan apa yang kita alami ya. Dan di dalam Mazmur 27 ini saudara, kita akan melihat bagaimana isi hati Daud saudara. Ya, dia berseru sama Tuhan apa yang sedang dia alami dan bagaimana perjalanan ya. Dia punya kehidupan, kerohanian. Saudara, Daud ini seorang yang luar biasa. Dia apapun juga saudara dalam kehidupannya, dia bisa jadikan lagu saudara. Dia sedang senang, dia jadi lagu. Dia sedang sedih, dia jadi lagu. Dia sedang marah, itu jadi lagu saudara. Ya, dan lagu-lagunya ini menginspirasi seluruh dunia. Ya, para gereja-gereja, bahkan pemazmur-pemazmur, pencipta lagu. Semua lagu saudara, ya itu dia bisa buat saudara, Daud saudara. Makanya dia dikatakan pemazmur yang luar biasa. Dan hampir semua kitab Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud saudara. Nah, mari kita lihat Mazmur pasal 27. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, saya akan baca ayat per ayat saudara ya, dan saya akan membawa kita melihat setiap ayat per ayat ini. Ini adalah Mazmur Daud dan dikatakan Tuhan. Ya, kalau saudara ingat apa yang pernah saya ajarkan di tempat ini, kalau saudara temu di Alkitab kata Tuhan itu semua huruf besar, itu artinya apa? Yahweh. Ya, Yahweh. Yahweh itu siapa? Yahweh itu adalah covenant keeping God. Itu adalah Allah yang memegang perjanjian, dan ini selalu menunjuk kepada Yesus. Ya, Yesus yang ada dalam perjanjian lama ditunjukkan dalam Yahweh, Tuhan, Tuhan huruf besar. Tuhan yang memegang perjanjian, yang naik di atas kayu salib ya, dan membuat sebuah perjanjian buat kita. Nah, saudara, Daud itu hidup memang jauh sebelum zamannya Yesus saudara. Tapi dia banyak mendapatkan sebuah pewahyuan tentang Kristus saudara. Ya. Nah, oke, kita teruskan saudara. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Daud berkata, Yahweh adalah terangku. Apa artinya terang saudara? Apa artinya terang? Ya, terang itu untuk menyinari. Waktu saya renungkan kenapa dia berkata Tuhan adalah terangku. Kalau saudara baca memang di pegawai-pegawainya Daud berkata Tuhan adalah lampu buat Israel. Terang buat Israel. Apa artinya terang? Ya, saudara, terang itu untuk menerangi. Terang itu untuk menerangi, untuk supaya orang bisa lihat jalan. Betul ya saudara? Ya, kalau orang itu kebingungan, dia tidak ada jalan, saudara, dia terang itu bisa menuntun jalannya. Nah, saudara tahu, Yesus juga mengutip bahwa dia adalah terang. Betul? Kapan itu saudara? Di dalam Yohanes pasal yang ke-8, kita bisa buka, saya cerita saja. Saudara, waktu itu dia bilang, aku adalah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saudara, dalam konteks apa Yesus bicara bahwa dia adalah terang dunia? Saudara, ketika kita berpikir, waduh, kalau kita diterangi gini ya, kalau terang sekali kan saya akan kelihatan. Saudara, kelihatan apanya? Kelihatan jeleknya, ya kan? Waduh, kalau saya diterangi gini, kelihatan jerawatnya, semakin kita dilihat, waduh, semakin banyak yang tidak baiknya. Saudara, apakah Tuhan menerangi saudara dengan maksud seperti itu, saudara? Apakah terang Tuhan itu untuk mencari kesalahan saudara? Apakah terang Tuhan itu untuk mencari kelemahan saudara? Saudara tahu, waktu Yesus di dalam Yohanes pasal 8, konteks waktu dia berkata, akulah terang dunia. Saudara tahu, dia sedang dalam kasus apa itu saudara?
dia baru saja menyelamatkan seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Saudara tahu? Dia berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kemudian setelah itu, saudara, Yesus bangkit berdiri dan berkata, akulah terang dunia. Loh, apa hubungannya? Apa hubungannya dia menyelamatkan seorang perempuan berbuat zina dengan akulah terang dunia? Nah, saudara, Yesus ingin bilang gini, waktu dia disebut sebagai terang dunia, bukan untuk menerangi dan untuk mencari tahu seberapa banyak kesalahanmu. Dia tidak menerangi hidup saudara untuk saudara semakin sadar, saudara semakin lihat kelemahan saudara. Tapi dia menerangi hidup saudara untuk saudara semakin sadar betapa besarnya karyanya yang menghapus segala dosa dan pelanggaran saudara. Amin, saudara. Kalau saudara lihat konteksnya dengan wanita itu. Jadi terang Tuhan itu tujuannya apa? Untuk menunjukkan sama kita, waktu saudara lihat terangnya, saudara akan ditunjukkan seberapa besar kasihnya dan pengampunannya yang mengampuni dan memulihkan hidup saudara. Amin, saudara. Kalau saudara semakin ditunjukkan seperti itu, saudara semakin berani datang sama terang itu. Semakin berani tidak, saudara? Semakin berani. Tapi kalau terang itu untuk menunjukkan kelemahan saudara, saudara berani tidak datang sama dia? Kalau saudara deket-deket sama orang yang selalu cari tahu kesalahan saudara, kira-kira saudara mau dekat sama dia tidak? Saudara tidak mau dekat sama dia, betul tidak? Tapi kalau terang itu untuk menunjukkan betapa besar pengampunannya dalam hidup saudara, saudara akan semakin mau dekat sama dia. Amin, saudara. Semakin saudara dekat sama dia, semakin saudara tahu seberapa besar cintanya dalam hidup saudara. Ya, saudara, satu kali di baju imam itu ada namanya batu permata. Ada batu, 12 batu. 12 batu itu adalah lambang daripada hidup saudara dan saya. Betul ya, saudara? Saudara dan saya itu adalah batu-batu permata yang ditaruh di dada imam besar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, imam besar itu setahun sekali dia harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan di ruang Maha Kudus itu ada terang yang begitu luar biasa. Dan terang itu bukanlah terang biasa, itu bukan terang lampu. Tapi terang itu adalah Tuhan sendiri dalam tabut perjanjian. Saudara tahu, waktu imam besar itu masuk, terang batu-batu permata itu akan semakin menyala, saudara. Saudara tahu kalau saudara punya cincin berlian atau emas, emas itu bagusnya ditaruh di bawah nyala lampu atau ditaruh di kegelapan. Taruh di gelap-gelap atau taruh di terang. Kalau taruh di gelap-gelap, wah itu emas yang lain, saudara. Kalau emas asli atau berlian yang asli, saudara, itu maunya ditaruh di terang-terang, saudara. Semakin diterangi, saudara, itu akan semakin kelihatan dia punya keindahan. Betul tidak, saudara? Tahukah saudara? Saudara adalah permata-permatanya Tuhan. Saudara adalah batu-batu yang berharga yang ditaruh di dadanya Yesus. Jadi terang Tuhan itu untuk menyatakan betapa berharganya hidup saudara. Amin, saudara. Ya, nah saudara, Daud berkata Tuhan adalah terangku. Waktu dia berkata Tuhan adalah terangku, dia sedang menyadari betapa berharganya hidupnya di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ya, dan kita butuh pewahyuan bahwa Tuhan adalah terangku di tahun-tahun ini, saudara. Karena apa, saudara? Ada banyak kegelapan di luar sana. Ada banyak hal yang buat kita jadi lemah. Ada banyak hal yang buat kita merasa Tuhan itu jauh. Kita butuh terus pewahyuan. Tuhan adalah terangku. Waktu kita mendapatkan pewahyuan, Tuhan adalah terangku. Kita mendapatkan pewahyuan bahwa kita ini adalah permata-permata yang berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Dan saudara tahu kalau saudara merasa berharga, saudara akan semakin mau dekat sama dia. Kalau saudara merasa tidak berharga, saudara tidak akan mau dekat sama dia. Tapi kalau saudara semakin merasa diri saudara berharga, saudara semakin mau dekat sama dia. Amin, saudara. Yang kedua, Daud berkata, Tuhan adalah keselamatanku, my salvation. Ya, ini juga bicara Daud berapa kali diselamatkan sama Tuhan.
melawan siapa? Goliat. Ya, dia melawan Goliat. Goliat bilang, siapa kamu mendatangi aku dengan tongkat? Ya, aku anjingkah? Kamu datang dengan tongkat? Daud langsung bilang gini, engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, nama Yahweh semesta alam. Dan saudara tahu, Daud itu berkali-kali dia ngalamin diselamatkan. Dia berkata sama Saul, ya, aku kalau ada kambing domba 2-3 ekor yang dimakan sama singa, aku kejar itu singa. Ya. Dan berkali-kali Daud diselamatkan dari kejaran Raja Saul, saudara. Ya. Nah, tapi ini juga konteks buat kita hari ini. Kata salvation, ya, itu adalah nama Yesus, saudara. Yeshua itu artinya God save, Tuhan menyelamatkan. Nama Yesus itu adalah artinya Allah menyelamatkan, God save. Makanya dia disebut sebagai juru selamat. Tahun ini juga, saudara, pewahyuan tentang dia juru selamat. Juru selamat itu bukan hanya dia ahli bahwa kita mati masuk surga, sekali lagi. Ya, saya sudah sering katakan ini, saudara, buat kita. Tahun ini kita butuh pewahyuan terus bahwa dia adalah Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan setiap area kehidupan kita. Amin. Rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu, masa depanmu, saudara butuh dia. Hari-hari ini banyak orang bingung, saudara. Banyak orang tidak tahu mesti buat apa. Banyak orang buat planning juga. Ini bagaimana ya, buat ini bagaimana ya, buat ini bagaimana ya. Semuanya serba tidak pasti, saudara. Negara kita sedang dalam keadaan tidak pasti. Kita butuh seorang juru selamat yang tahu kepastian dalam hidup kita. Ya, yang bisa tuntun kita satu langkah demi satu langkah. Saya sering kali bilang bahwa kita tidak tahu semuanya, tapi kita punya Tuhan yang di luar waktu. Itu yang buat kita bisa tenang hari ini, saudara. Kalau saudara tidak punya pegangan ini, saudara akan gelisah dalam hidup ini, saudara. Saudara tidak pernah akan bisa punya satu dasar yang kuat. Kalau saudara tidak punya pemahaman, kepercayaan bahwa saudara punya Tuhan yang ada di luar waktu, yang sudah tahu apa yang sedang terjadi, dan dia tahu apa yang ada di depan saudara, dan saudara boleh bersandar di dalam dia. Dia adalah juru selamat kita. Amin. Next, yang berikutnya. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya, benteng hidupku. Kota bentengnya Daud. Benteng itu adalah pertahanan. Ya, kalau musuh mau menyerang, itu ada benteng. Dia tidak berkata bahwa bentengnya itu adalah istananya. Dia tidak berkata bentengnya itu adalah orang-orang yang hebat. Dia tidak berkata bahwa bentengnya adalah senjatanya. Tapi dia berkata Tuhan atau Yahweh adalah benteng dalam kehidupanku. Terhadap siapa aku harus gemetar. Amin, saudara. Hari-hari ini kita juga perlu dapatkan pewahyuan ini. Ada banyak sekali serangan-serangan yang akan kita hadapi di depan, saudara. Ada banyak sekali tantangan, saudara tahu ya. Ini kita ada dalam sebuah situasi di mana peperangan sedang terjadi. Di alam roh, iblis sedang mau menghancurkan anak-anak Tuhan. Dia sedang menebarkan ketakutan demi ketakutan, banyak ketidakpastian. Tapi Tuhan adalah bentengku. Saya teringat satu kali ya, pemazmur juga berkata, dia membentengi aku. Dengan apa? Dengan anugerahnya. Ingat ayat itu? Ya, ia membentengi aku dengan anugerahnya seperti perisai. Ia memagari aku dengan anugerahnya. Waktu saudara selalu sadar akan anugerahnya, itu seperti benteng yang melindungi hidupmu. Amin. Amin, saudara. Next, terus. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, nah dia kesaksian tentang siapa nih, saudara? Goliat, saudara. Goliat pernah bilang, aku akan kasih makan dagingmu sama burung-burung di udara. Wah,
Ini perkataan intimidasi, saudara. Ini perkataan yang intimidasi sekali dari Goliat. Tapi dia berkata, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawan dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Saudara, kita bisa bicara seperti ini juga, saudara, hari-hari ini. Ya, saudara, kita bisa bicara seperti ini. Kalau saudara ingat kisahnya Daud, saudara, seluruh bangsa dalam ketakutan. Bahkan Raja Saul ketakutan. Semua takut. Mirip dengan kejadian kita hari ini, saudara. Tapi Daud ini, saudara, saya percaya dia juga takut sebenarnya. Tapi karena dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan, dia tanya sama kakaknya, siapa orang tidak bersunat ini yang berani melawan orang pilihan Allah? Siapa orang tidak bersunat ini? Saudara mungkin lihat situasi saudara sedang sulit hari ini. Tapi bisakah saudara berkatakan, jika Tuhan ada di pihak aku, siapa yang dapat menjadi lawanku? Amin, saudara. Jikalau Allah ada di pihakku, siapa dapat menjadi lawanku? Saudara, kadang-kadang kita perlu perkatakan itu, saudara. Mungkin tidak perlu orang banyak dengar. Mungkin saudara ada waktu saudara sendiri di kamar, atau saudara cari waktu. Saudara mau di mana, saudara teriak, jikalau Allah ada di pihakku, siapa dapat menjadi lawanku? Saudara perkatakan itu, saudara. Sampai itu mengubah ketakutan itu menjadi sebuah kekuatan. Amin, saudara. Daud bilang, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ayat yang ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Saudara, dia pernah dikepung berkali-kali, saudara. Dia dikejar-kejar sama Raja Saul. Bayangkan dia jadi buronan nomor 1 dari satu Israel, saudara. Berkali-kali dia mau dibunuh. Saudara tahu dia takut tidak, saudara? Saya percaya dia ada rasa takut juga, saudara. Dia ada takut juga. Kalau dia tidak takut, dia tidak jadi pura-pura gila. Saudara pernah ingat dia pernah jadi pura-pura gila? Itu hikmat, saudara. Dia pernah pura-pura gila loh, saudara. Jadi orang gila. Dia sempat stres, saudara. Dia lari ke Gua Adulam. Ya. Dia sampai jadi orang pura-pura gila supaya apa? Supaya tidak dibunuh. Nah, itu Tuhan kasih dia hikmat, saudara. Kadang-kadang Tuhan juga kasih saudara hikmat untuk menghadapi situasi yang sedang terjadi. Dia mungkin takut, tapi waktu dia lewat itu dia bilang, aku tidak takut. Sekalipun tentara-tentara berkemah. Ya. Next terus. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ya, lagu tadi berkata, You are my hiding place, you always fills my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Saya percaya Daud juga pernah ngalamin takut, saudara. Tapi waktu dia ngalamin takut, dia datang sama Tuhan dan dia bilang, aku percaya Tuhan. Dan itu mengubah ketakutannya, saudara. Amin, saudara. Ayat yang keempat. Nah, ini saudara, ini kunci, saudara. Saya mau bilang, ya, nanti saudara perhatikan, setelah ayat 4 ini, ayat 5, ayat 6, dia cerita tentang peperangannya dia lagi. Dia cerita tentang dia punya masalah. Ayat 1, 2, 3, dia menyatakan bagaimana dia tidak takut menghadapi masalah, menghadapi musuh. Tapi sebenarnya kuncinya di ayat 4 ini, saudara. Ini ada lagunya sebenarnya, bahasa Indonesianya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Ya, ada saudara? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati baitnya. Nah, saudara, dikatakan satu hal telah ku minta kepada Tuhan. One thing I ask the Lord. Satu hal yang aku minta kepada Tuhan. Itu yang kuingini.
Ya, apa yang diingini oleh Daud, saudara? Apa yang diingini oleh Daud, saudara? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dia bukan orang Lewi, saudara. Dia bukan imam, saudara. Imam itu yang tinggal di bait Allah. Imam itu yang melayani di bait Allah. Dia bukan suku Lewi, dia suku Yehuda. Tapi sekali lagi, dia tahu hati Tuhan. Dia tahu hati Tuhan. Makanya dia adalah raja yang bawa itu tabut perjanjian kembali dari Kiryat Yarim ke Yerusalem. Dia yang bikin pondok Daud, tempat di mana semua orang bisa melihat tabut perjanjian. Gambaran tentang pondok Daud, itulah yang digenapi hari-hari ini, saudara. Semua orang boleh datang kepada Tuhan tanpa ada batas, tanpa ada sekat. Semua orang bisa lihat Tuhan. Itu pewahyuan yang Daud dapatkan, saudara. Dia berkata gini, satu hal yang aku minta pada Tuhan. Saudara tahu, dia tidak minta Tuhan perbesar kerajaanku. Dia tidak minta Tuhan kasih aku kekuatan yang besar. Tuhan kasih aku harta yang banyak. Tuhan kasih aku ini dan itu. Saudara, kalau saudara dikasih satu saja permintaan sama Tuhan, apa yang mau saudara minta sama Tuhan? Kalau saudara dikasih satu aja permintaan, saudara minta apa, saudara? Kita mulai pikir, minta apa ya Tuhan ya? Pasti minta yang macam-macam, saudara. Tapi saudara, Daud bilang satu hal yang telah ku minta sama Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Maksudnya apa, saudara? Dia diam di rumah Tuhan, dia bukan suku Lewi. Tapi dia bilang apa? Menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara, dalam kata menyaksikan kemurahan Tuhan ini dalam bahasa Inggrisnya adalah memandang the beauty of the Lord. Keindahannya dia. Ya, memandang keindahannya dia. Saudara, ini kuncinya, saudara. Ini kunci daripada Daud, saudara. Sehingga dia bisa ngalamin kemenangan demi kemenangan dalam setiap area kehidupan. Dia bisa ngalamin kekuatan, saudara. Dia bisa tidak ngalamin ketakutan waktu dia ngalamin musuh. Karena dia tahu kuncinya di sini, saudara. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ya, hari ini rumah Tuhan itu siapa, saudara? Rumah Tuhan itu adalah saudara dan saya. Nah, ayat yang berikutnya, saudara. Ya, memandang keindahan Tuhan ini artinya buat kita hari ini apa, saudara? Saudara, kita disembunyikan. Ya, disembunyikan oleh Dia. Nah, coba lihat. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pondoknya itu apa? Ya baitnya itu, saudara. Dalam rumahnya itu, saudara. Kenapa dia hatinya itu mau tinggal dalam rumah Tuhan? Karena dia tahu waktu dia dalam rumah Tuhan, disitulah dia dilindungi. Dia dalam sebuah perlindungan. Sebab Ia melindungi aku dalam kemahnya. Bahasa Inggrisnya katakan dalam kemahnya. Saudara bayangkan waktu itu belum jadi bait Allah. Bait Allah kan megah itu ya. Temboknya besar-besar. Tapi ini dalam pondoknya, pondok daun. Pondok daun itu cuma apa? Itu cuma pondok biasa. Tenda. Ada tabut. Saudara tahu, Daud bilang waktu aku dalam pondoknya ada tabut di situ. Itu tempat teraman buat dia, katanya. Tempat teraman buat Daud bukan ketika dia ada di bentengnya. Tempat teraman buat Daud bukan ketika dia dikelilingi oleh pasukan-pasukannya. Tempat teraman buat Daud adalah ketika dia ada di dalam kemah atau pondok di tempat di mana tabut perjanjian itu ada. Karena disitulah dia tahu dia ada dalam perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Saya tahu tempat teraman buat kita hari ini ada di mana. Ketika kita sadar bahwa kita punya Tuhan yang ada dalam hidup kita. Amin, saudara.
ketika kita sadar akan hadiratnya, itu tempat yang paling aman, saudara. Ya, waktu kita ada dalam hadiratnya, saudara, akan ada inspirasi, akan ada hikmat, akan ada kekuatan. Yang pertama akan ada damai sejahtera. Kalau saudara merasa aman dalam hidup ini, saudara ada dalam damai sejahtera tidak? Orang yang tidak dalam damai sejahtera, dia tidak pernah merasa aman dalam hidupnya. Saudara, tadi di ayat yang ketiga sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya bagus. In this I confident. Aku taruh percaya diriku. Aku taruh rasa percayaku kepada Tuhan. Saudara, hari ini semua orang sedang bingung, saudara. Semua orang sedang khawatir, sedang takut. Ya. Nah, in this will I be confident. Confident itu apa? Engkau percaya. Percaya dirimu engkau taruh di mana, saudara. Ya. Nah, Daud berkata, tempat persembunyianku, aku aman di dalam dia. Saya percaya dia ada dalam damai sejahtera. Waktu ada dalam damai sejahtera itulah dimulainya Tuhan kasih dia inspirasi, Tuhan kasih dia hikmat, Tuhan kasih dia jalan keluar. Saudara harus pertama taruh rasa aman dirimu dulu ada di dalam Tuhan. Amin. Ketika engkau taruh rasa aman dirimu dalam Tuhan, ada damai sejahtera. Waktu ada damai sejahtera, Tuhan akan kasih engkau hikmat. Tuhan akan kasih engkau inspirasi. Tuhan akan bukakan bagimu. Ya, bukan berarti ketika engkau bilang aku ada dalam Tuhan sudah engkau tidak buat apa-apa, tidak, saudara. Tapi waktu engkau menyadari engkau ada dalam Tuhan, disitulah engkau ada dalam damai sejahteranya. Itulah rest sebenarnya. Aku mau diam di rumah Tuhan, memandang the beauty of the Lord, itu sebenarnya adalah rest. Waktu engkau menikmati Tuhan, ada damai sejahtera dalam hatimu. Saudara, hari-hari kita butuh damai sejahtera, saudara. Dan dalam damai sejahtera itulah engkau akan bisa berjalan dalam tuntunan Tuhan. Amin, saudara. Engkau berjalan dalam hikmatnya, engkau tidak sembarangan, ya. Engkau tetap berjalan dalam hikmatnya Tuhan. Next. Terus, kembali, saudara. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ya, ini ia menyembunyikan aku, sekali lagi. You are my hiding place, you always fills my heart. Saudara, Daud ini tahu, saudara, tempat teraman waktu dia bersembunyi itu adalah di dalam hadirat Tuhan. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Setelah dia bersembunyi, disembunyikan sama Tuhan. Ya, hari-hari ini saya terus dapatkan tentang tempat persembunyian. Tempat persembunyian. Elia disuruh bersembunyi di Sungai Kerit. Mazmur 91, Tuhan bilang ini, ya, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk itu adalah apa? Dia bersembunyi dalam lindungan yang maha tinggi. Ini Daud juga berkata, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, di dalam rumahnya, saudara. Rumahnya itu apa? Di dalam hadiratnya, di dalam pribadinya. Tahukah, saudara, hari ini hidupmu dan saya tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Amin, saudara. Itu dulu, saudara. Waktu saudara sadar itu, engkau akan diangkat ke atas gunung batu. Maksudnya diangkat itu apa, saudara? Engkau akan dipromosi. Engkau akan bisa menuai. Engkau akan bisa berjejak di atas gunung batu. Gunung batu itu tempat yang terkuat, saudara. Saudara tahu, waktu Daud berkata, engkaulah gunung batuku. Kalau saudara ke Israel, engkau akan lihat gunung batu yang besar-besar. Ini bukan gunung kecil-kecil, saudara. Gunung batu yang besar-besar, itu dibom, saudara, itu tidak tembus, saudara. Mereka bangun itu bait Allah dari batu yang besar-besar. Satu batu itu 500 ton. Gunung batu. Dan disitulah Daud berkata, ia mengangkat aku di atas gunung batu. Kalau engkau ada di atas gunung batu, tidak ada yang bisa menggoyahkan hidup saudara. Amin, saudara. Tapi itu dimulai dari mana? Engkau bersembunyi
di dalam tempat persembunyiannya. Engkau memandang keindahannya. Engkau ada dalam baitnya. Engkau melihat keindahannya. Ya. Next terus. Ayat yang ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Ini juga ada lagunya, saudara. Maka sekarang tegaklah kepalaku, saudara perhatikan ayat yang ke-6 ya, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara, Daud ada musuh tidak? Ada. Daud ada masalah tidak? Dikatakan musuhnya sekeliling dia. Ya. Masalahnya banyak. Tapi dia berkata apa? Sekarang tegaklah kepalaku. Mengatasi musuhku sekelilingku. Kenapa dia bisa tegak? Dia tidak fokus mengalahkan musuhnya. Dia tidak fokus mengalahkan musuhnya. Dia fokus memandang keindahan Tuhan. Waktu saudara fokus memandang keindahan Tuhan, maka Tuhan yang akan membuat saudara mengalahkan musuh-musuh saudara. Kenapa kita jadi capek? Karena dalam hidup ini kita selalu sibuk untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Tidak usah fokus dengan mengalahkan musuh. Dalam Mazmur yang 1 juga Raja Daud berkata gini, ya, ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Saya ingat Mazmur 23, ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Orang mau ada musuh mana bisa makan, saudara? Kalau saudara lagi ada musuh bisa makan tidak, saudara? Kenapa Tuhan suruh makan? Kenapa Tuhan suruh makan? Karena Tuhan bilang gini, kamu tidak usah pusing dengan musuhmu. Kamu makan saja, kamu nikmati makanmu. Nanti musuhmu itu bagian aku. Amin, saudara. Tahun ini, saudara, ada banyak musuh, ada banyak intimidasi, ada banyak ketakutan. Musuh ini bukan sahabat saudara, musuh ini bukan tetangga saudara, musuh ini bukan orang-orang yang lain. Musuh ini adalah roh-roh jahat di udara yang hari-hari ini sedang menebar ketakutan, sedang membuat saudara jadi terintimidasi, sedang membuat saudara jadi lemah. Ya, firman Tuhan katakan, tidak usah fokus dengan itu semua. Fokus dengan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Waktu engkau fokus dengan Tuhan ada kekuatan. Ada kekuatan dalam hidup saudara. Ya. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Ada musuh kok disuruh mempersembahkan korban. Engkau tetap bisa memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin, saudara. Saudara, ingat kisahnya Paulus dan Silas waktu mereka ada dalam penjara. Mereka sedang terikat. Mereka dalam penjara yang berat. Apa yang Tuhan suruh mereka? Memuji Tuhan. Waktu mereka memuji Tuhan, saudara, apa yang terjadi? Rantai-rantai itu dilepaskan, saudara. Mereka terlepas. Waktu mereka memuji Tuhan, fokus mereka bukan kepada masalah, tapi kepada Tuhan. Amin. Next, terus. Ayat yang ke-7. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Saudara, ini agak berbeda, saudara ya. Saudara kalau tadi perhatikan ayat pertama dia deklarasikan. Ayat yang kedua, dia bilang Tuhan itu luar biasa, dia tidak takut. Sampai ayat yang ke-6 itu bicara tentang deklarasinya. Ayat yang ke-7 ini sepertinya dia bicara sebuah permohonan sama Tuhan. Dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Ya. Ayat yang ke-8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Ayat yang ke-9. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Saudara, ini agak sedikit kontras dengan yang di atasnya. Kalau yang di atasnya dia penuh dengan keyakinan. Di atasnya dia penuh dengan kepastian. Tapi di ayat 7 dan sampai ayat yang ke-9 dia seperti memohon sama Tuhan. Tuhan jangan tinggalkan aku. Tuhan dengarkan doaku. Tuhan jangan murka sama aku. Saudara, kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita juga seperti itu. Betul ya, saudara?
Kadang-kadang kita juga ada masa-masa kita ragu sama Tuhan. Pernah tidak saudara merasa ragu sama Tuhan dalam hidup ini? Wah, tidak pernah ya, di tempat ini semuanya luar biasa. Saudara, apa yang ditulis adalah Raja Daud. Ini sungguh-sungguh sesuatu yang kita sekali. Dia tidak melebih-lebihkan, dia bilang dia tidak pernah takut. Ya, di sini dia menunjukkan bahwa dia juga sebagai manusia. Ada masa-masa dia bilang, dia merasa bahwa Tuhan jangan sembunyikan wajahmu. Berarti kan dia merasa Tuhan menyembunyikan wajahnya dari dia. Betul tidak saudara? Pernah tidak saudara berdoa seperti, Tuhan engkau ada di mana Tuhan? Tuhan engkau tidak dengar doaku. Aku udah doa puasa. Puasa tidak habis-habis, Tuhan di mana Tuhan? Pernah tidak saudara seperti itu? Artinya itu sesuatu yang normal. Ya, kita sebagai manusia kadang kita merasa seperti itu. Tapi saudara, ini ada suatu hal yang luar biasa. Ini saudara kan menggambarkan tentang Yesus saudara. Waktu Yesus di atas kayu salib. Apa yang Yesus bilang di atas kayu salib waktu dia tergantung? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Saudara tahu, waktu di atas kayu salib, itu adalah masa di mana Yesus merasa Bapaknya memalingkan muka dari dia. Tahukah saudara, ada satu saat, ada satu masa di atas kayu salib, di situ Yesus tergantung selama 3 jam. Dari jam 12 sampai jam 3, itu masa yang paling berat buat Yesus. Karena pada masa itu saudara, dia teriak sama Bapaknya, Bapa, Eloi, dia bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Saudara tahu kenapa Yesus sampai teriak seperti itu? Dia mewakili saudara dan saya. Karena waktu itu dia dipenuhi dengan dosa saudara dan saya. Bapa memalingkan muka selama 3 jam. Itu masa yang paling berat buat Yesus. Masa paling berat buat Yesus bukan ketika dia dicambuk. Bukan ketika dia dipukulin, bukan ketika dia diludahin. Masa yang paling berat buat Yesus adalah ketika dia merasa dia ditinggalkan sama Bapa. Karena apa? Karena dia jadi saudara. Dosa saudara dan saya ditimpakan dalam dirinya. Supaya apa? Supaya hari ini saudara dan saya punya satu kepastian. Kalau saudara panggil dia, dia tidak mungkin tidak dengar seruan doa saudara. Ini mewakili seruan Yesus. Supaya memberikan kita sebuah kepastian. Kalau saudara datang sama Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak dengar saudara. Amin saudara. Kalau saudara panggil dia, tidak mungkin dia tidak dengar saudara. Ya. Next terus. Nah, ini dia cerita pengalamannya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara, dia ceritakan dia punya masa, dia punya keluarga. Daud ini tidak hidup dalam keluarga yang harmonis. Kenapa? Karena dia ini tidak dianggap sebagai anak yang tidak dianggap. Saudara ingat waktu dia mau diurapi sama Samuel, yang ditampilkan sama papanya siapa? Kakak-kakaknya semua, yang hebat-hebat itu. Yang tentara-tentara, ya kan? Samuel tanya, mana ini sudah semua? Samuel hampir tertipu. Dia mau urapi yang kakak-kakaknya itu. Tapi Tuhan bilang jangan urapi. Bukan yang ini. Samuel tanya, mana? Bapaknya bilang, ada tapi ya itu dia ada di hutan sana lagi mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tidak dianggap saudara. Orang yang disepelekan dalam rumah tangga. Pernahkah saudara mengalami hal itu dalam rumah tangga saudara? Mungkin hari ini engkau tidak dikasihi oleh orang tuamu. Mungkin hari ini engkau sedang menonton hari ini. Saya bicara, mungkin engkau sedang dengar firman Tuhan hari ini. Engkau merasa bahwa orang tuamu, mungkin papamu atau mamamu menyakiti hatimu. Mungkin mereka tidak sayang sama, mereka tinggalkan hidup saudara. Mungkin mereka mengecewakan hidup saudara. Mungkin sebagai orang tua mungkin mereka tidak perhatikan hidup saudara. Mungkin mereka lakukan hal-hal yang buruk dalam hidup saudara. Tapi saya mau bilang satu hal. Ya,
Sekalipun ayah dan ibu kita meninggalkan kita, tapi kita punya Tuhan yang selalu ada buat kita. Kalau saudara bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup saudara, saudara bisa dimampukan untuk bisa mengampuni orang tua saudara. Malam hari ini saudara, kalau ada anak yang kau sakit hati dengan papamu, mamamu, malam hari ini Tuhan mau pulihkan hidup saudara. Daud juga alami hal yang sama. Dia bilang, ayahku, ibuku tinggalkan aku. Mereka tidak anggap aku. Mereka anggap aku ini tidak ada mungkin. Tapi aku punya Tuhan yang menyambut hidupku. Saudara, ini penting saudara. Karena kalau seorang anak, dia tidak dapatkan kasih sayang orang tuanya dan dia merasa orang tuanya tidak menyayangi dia, biasanya anak itu akan hidupnya akan kacau dan kehilangan identitas. Tapi saya mau bilang sama saudara, sekalipun orang tua kita di bumi mungkin bisa tidak memperhatikan kita, tapi taruh iman kita bahwa kita punya orang tua di sorga yang mengasihi kita. Amin saudara. Ya, next terus. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku. Nah ini saudara, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Yahweh, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Maksudnya jalan rata itu apa saudara? Jalan rata ini maksudnya apa? Saya selidiki ini maksudnya gini saudara. Daud bilang, Tuhan tuntunlah aku Tuhan. Oke lah, ada banyak musuh yang aku sedang hadapi. Tapi berikan aku sebuah jalan yang rata. Jalan yang rata itu adalah jalan di mana dia bisa berpijak dengan tidak goyah. Saudara tahu, kalau dia berdiri di jalan yang miring, dia akan gampang jatuh. Dia akan gampang jatuh. Dia akan gampang goyang. Tapi kalau sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak masalah, tapi dia bilang sama Tuhan, Tuhan kasih aku satu jalan yang rata. Jalan rata ini adalah supaya aku bisa berdiri tegak. Sebab seteruku banyak. Nah jalan rata itu siapa? Jalan rata itu Yesus. Kalau engkau bisa punya satu kepastian, bahwa engkau punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan hidupmu, itu jalan rata dalam hidupmu. Jalan yang rata. Kita butuh satu jalan yang rata dalam hidup ini. Ya. Karena ada banyak goncangan yang sedang terjadi. Ada banyak tantangan yang kita sedang hadapi. Tuhan berikan aku jalan yang rata. Next, terus. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta. Dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Jadi Daud ini juga saksikan ya. Dia ngadapin di fitnah. Saudara, dia difitnah sama siapa? Sama Saul. Dia difitnah sama Saul saudara. Sama papa mertuanya sendiri. Karena papa mertuanya ini iri sama dia. Dia difitnah. Ya, dia mau dihabisi. Bahkan dia juga sama anak-anaknya dia diserang juga. Saudara tahu, ini sebenarnya menggambarkan tentang Yesus. Yesus juga difitnah. Betul? Dia difitnah sama ahli-ahli Taurat. Dia difitnah sama guru-guru agama. Sehingga Yesus akhirnya disalibkan. Ini menggambarkan tentang Kristus. Saudara. Ya, dia difitnah oleh saksi-saksi dusta. Ini juga buat kita hari ini saudara. Buat kita hari ini menggambarkan intimidasi iblis yang menyerang kehidupan kita. Kalau saudara merasa ada intimidasi, ada fitnahan, hari ini saudara, Tuhan Yesus sudah tanggung itu buat kita 2000 tahun yang lalu. Amin saudara. Next terus. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Di tahun ini saudara. Pertama kita percaya kita akan melihat kebaikan Tuhan. Di tahun 2021 ini kita akan melihat kebaikan Tuhan. Amin. Kita akan melihat kebaikan Tuhan. Ayat yang terakhir, ayat 14. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ini bicara apa? Ini bicara sebuah pengharapan. Ini bicara tentang sebuah pengharapan. Nantikanlah Tuhan. Artinya hati yang selalu menyadari
Orang yang sedang menanti itu sebenarnya orang yang sedang menunggu. Bagi dunia, ya pengharapan itu moga-moga saudara. Tidak ada kepastian. Kalau saudara menunggu dengan tidak ada kepastian, saudara rasanya bagaimana? Pasti tidak enak, betul? Tapi Tuhan bilang nantikanlah Tuhan. Pengharapan dalam Tuhan itu bukan sebuah pengharapan yang kosong. Pengharapan dalam Tuhan adalah sebuah kepastian. Karena apa? Karena Tuhan sudah bayar itu buat kita 2000 tahun yang lalu. Amin saudara? Saudara kita masih punya pengharapan akan tahun ini. Ada banyak kita mungkin sudah Tuhan, beta sudah mau berharap apa-apa. Yang berharap mau nikah tahun ini. Ya, saya berharap ada beberapa yang akan menikah di tahun ini. Nah, saudara, kalau kita berharap, saudara, ya, kalau kita berharap, kita percaya bahwa pengharapan itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin, saudara. Kalau orang tidak lagi punya pengharapan, orang itu sudah seperti tidak ada semangat hidup, saudara. Tapi kalau orang yang masih punya pengharapan, dia akan digerakkan oleh pengharapan itu. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat atau jangkar yang kuat. Karena pengharapan kita bukan kepada sesuatu, tapi pengharapan kita kepada seseorang yang punya segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara masih punya pengharapan tahun ini atau sudah putus asa? Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Malam hari ini saya mau berdoa buat saudara, tapi sebelumnya saya mau ajak kita menyembah Tuhan. You are my hiding place, oh Lord. Engkaulah tempat persembunyian kami. Raja Daud berkata, Engkau tempat persembunyianku Tuhan. Engkau yang menyembunyikan aku dalam kemah-Mu. Aku adalah tempat yang paling aman dalam pondok-Mu ya Tuhan. Aku disembunyikannya, aku diangkatnya ke atas gunung batu. Saja kita, mari kita datang pada Tuhan. Engkau tempat persembunyianku Tuhan. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You are my hiding place. Engkau tempat persembunyianku Tuhan. Always fills my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you, oh Lord. I will trust in you. Let the weak say, let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You are
my hiding place. You always fills my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord Jesus. Mari kita masuk dalam tempat persembunyian itu. Masuk dalam tempat yang paling aman, yaitu dalam hadiratnya. Mari rasakan hadiratnya. Mari rasakan bahwa kita ada dalam sebuah tempat yang paling aman. Dalam pondoknya dia, dalam kemahnya. Jesus, Jesus, oh, you are my everything. Kaulah segalanya, oh, haleluya. Kau yang mengangkat kami, oh, di atas gunung batu, haleluya, haleluya, oh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, oh, Kaulah terang kami, Kaulah keselamatan kami, Kaulah kota benteng kami. Pada siapa kami harus takut? Oh, satu hal yang kami minta Tuhan, kami mau diam dalam rumah-Mu. Kami mau memandang keindahan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati bait-Mu Tuhan. Oh, Kau yang menyembunyikan kami dalam kemah-Mu Tuhan. Kami aman dalam pondok-Mu Tuhan. Oh, Kau yang mengangkat kami Tuhan. Irala basyandara la barala masyikadara la barala masyandara la barala masyara la barala. Kalau hari ini engkau mencari satu jalan yang rata, jalan di mana engkau bisa berdiri teguh, hari ini datang pada Tuhan. Sekalipun ada banyak seteru, sekalipun ada banyak musuh, sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak intimidasi, ketakutan, kekhawatiran, kami butuh satu jalan yang rata Tuhan. Kami butuh satu tempat di mana kami berpijak. Dan kami tahu tempat itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Kami mau minta biarlah malam hari ini damai sejahtera-Mu Tuhan itu ada buat kami. Hari ini Tuhan, apapun situasi dan keadaan kami, malam hari ini saya mau berdoa buat saudara.
dimanapun saudara berada, saudara sedang dalam ketakutan, saudara dalam kebimbangan. Yang menjadi persoalan dalam hidup saudara sebenarnya bukan apa yang ada di luar. Saya yang bicara kepada seseorang saat ini. Kau dikuasai ketakutan saat ini. Malam hari ini Tuhan mau gantikan itu dengan damai sejahtera. Minta damai sejahteranya. Minta damainya. Damai itulah yang buat engkau bisa tidur di malam hari. Engkau sudah berhari-hari tidak bisa tidur. Engkau berhari-hari tidak bisa menikmati tidur. Engkau harus minum obat tidur. Malam hari ini Tuhan berikan kau damainya. Tuhan berikan engkau damai sejahteranya. Damai sejahtera itu yang bisa buat engkau melepaskan setiap obat-obat itu. Obat-obat yang engkau pakai untuk engkau bisa tidur. Malam hari ini dilepaskan dalam nama Yesus. Saat engkau terima damainya. Malam hari ini terima damainya saat ini. Terima damai sejahteranya waktu engkau ada dalam kemahnya. Engkau ada dalam tempat persembunyiannya. Engkau bisa beristirahat. Engkau bisa rest. Karena engkau tahu Tuhan ada bersamamu. Saat ini Bapakku berdoa dalam nama Yesus, engkau menjamah anakmu Tuhan. Saya berdoa buat saudara, engkau anak-anak dan engkau merasa orang tuamu tidak memperhatikan hidup. Engkau ada dalam sebuah rumah tangga yang broken. Orang tuamu bercerai, pisah. Engkau kecewa, engkau sakit hati. Malam hari ini, sama seperti Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Malam hari ini Tuhan tahu apa yang sedang kau hadapi. Tuhan tahu apa yang sedang kau jalani. Dia mengerti apa yang sedang kau alami. Saat ini Tuhan memeluk hidupmu. Rasakan kasih-Nya. Dan kasih-Nya itulah yang mampukan kau untuk mengampuni orang tuamu. Saat ini terima di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan. Engkau menjamah hati anakmu Tuhan. Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau bisa ampuni orang tuamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat setiap anakmu yang sedang sakit saat ini. Yang sedang kena COVID. Terbaring di rumah sakit. Mungkin saat ini engkau sedang menyaksikan. Engkau sedang pakai alat bantu pernapasan. Engkau sedang putus asa. Engkau sedang kehilangan pengharapan. Saat ini saya mau bilang bahwa ada Tuhan bersama hidupmu. Ada Tuhan yang menyertai hidupmu. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan tidak pernah biarkan engkau berjalan sendirian. Saat ini Tuhan lawat hidupmu. Kuasa kesembuhannya mengalir. Damai sejahteranya, sukacitanya. Engkau diberikan kekuatan. Engkau tetap bisa berharap. Engkau tetap bisa percaya bahwa Tuhan ada bersamamu. Saat ini Tuhan melawat hidupmu. Dimanapun kau berada saat ini. Kau sedang terbaring di rumah sakit saat ini. Hadirat Tuhan melawat hidupmu saat ini. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau ada bersama kami. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Ajarkan kami untuk kami percaya bahwa kami adalah tempat persembunyian-Mu Tuhan. Kami adalah tempat yang paling aman. Yang tidak bisa dijangkau oleh musuh.
yang tidak bisa diserang oleh musuh. Waktu kami menyadari bahwa kami punya Tuhan yang ada buat kami. Terima kasih Bapa, Engkaulah pengharapan kami. Kami menanti-nantikan Tuhan. Kami menanti-nantikan Tuhan karena kekuatan kami adalah ketika kami selalu menanti-nantikan Engkau Tuhan. Waktu kami menanti-nantikan Engkau, kami sedang sadar bahwa kami perlu Tuhan dalam hidup ini. Di tengah-tengah kesibukan anak-anak-Mu Tuhan, ingatkan kami bahwa kami selalu perlu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mau mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Dan kami percaya setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, yang bersama-sama menyembah, kami semua juga dilawat oleh Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan juga buat umat Tuhan yang akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, secara online maupun secara onsite, kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kami bisa memberi karena Tuhan telah terlebih dulu beri yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Aba Bapa, kami mengucap syukur dan kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Mari setiap kita yang ada di rumah juga buka hatimu, angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan malam hari ini. Biarlah Tuhan sumber segala yang baik memberkati hidupmu. Engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau adalah anak kesayangan Tuhan. Diberkatilah setiap arah kehidupanmu dengan segala kebaikannya. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan selalu ada bersamamu. Bahkan di tahun-tahun yang tersulit sekalipun, engkau tetap bisa menuai. Karena Tuhan adalah sang penuai itu yang ada dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu. Ada di dalam tangan Tuhan. Damai sejahteranya, sukacitanya melimpah dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.